Wahai engkau yang lahir di weton pahing, sebelum melangkah lebih jauh, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Tidak semua orang ditakdirkan mendengar rahasia ini, dan tidak semua weton memiliki jalur rezeki yang sama. Dalam primbon Jawa kuno, pahing dikenal sebagai weton panas energi, weton yang menyimpan daya dorong kekayaan, namun sekaligus menjadi weton yang paling sering salah arah. Banyak orang pahing hidupnya seperti ini, bekerja keras, berusaha mati-matian, namun hasilnya selalu terasa kurang. Uang datang, tapi cepat habis. Peluang muncul, namun selalu gagal di detik terakhir. Jika kamu pahing dan mengalami hal ini, bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas, dan bukan karena nasibmu jelek. Masalahnya hanya satu, gerbang emas rezekimu tertutup. Setiap weton memiliki pintu rezekinya masing-masing. Dan pintu weton pahing tidak bisa dibuka dengan cara orang lain. Jika kamu meniru cara weton lain, hasilnya justru kebalikannya. Lelah, kecewa, dan seret. Primbon menyebutkan, pahing adalah weton yang tidak cocok dipaksa, tetapi sangat mudah meledak rezekinya jika disentuh dengan laku yang benar. Ibarat bara api, jika salah pegang, kamu akan terbakar. Namun jika tahu caranya, api itu bisa menjadi cahaya, bahkan menjadi sumber kekuatan besar. Disinilah banyak orang pahing gagal. Mereka terlalu sering mengeluh, terlalu keras pada diri sendiri, terlalu memaksakan hasil. Padahal, alam justru menutup pintu rezeki ketika pahing berada dalam tekanan batin. Perlu kamu tahu, dalam primbon disebutkan bahwa rezeki pahing paling cepat turun ketika batinnya tenang, ucapannya terjaga, dan niatnya lurus. Namun ada satu rahasia besar yang jarang dibuka. Pahing memiliki jalur pesugihan halal, bukan pesugihan gelap, bukan pesugihan tumbal, melainkan pesugihan berbasis keselarasan diri dan izin Tuhan. Pesugihan jenis ini tidak memakan korban, tidak mengikat perjanjian, tidak menukar umur atau keluarga. Tetapi dampaknya sering membuat orang lain curiga. Ini orang pakai apa? Usahanya kok tiba-tiba naik? Padahal jawabannya sederhana. Dia kembali ke jalur asli weton pahing. Bab ini adalah pintu awal. Jika kamu hanya mendengar tanpa menghayati, maka ilmu ini akan lewat begitu saja. Namun jika kamu membaca dan mendengarnya dengan niat lurus, maka sejak bab pertama ini saja, alam sudah mulai mengenal ulang siapa dirimu. Ingat satu hal sebelum melanjutkan, rezeki besar tidak datang karena ambisi, tetapi karena keselarasan. Dan mulai saat ini, kita akan membuka kembali gerbang emas weton pahing yang selama ini tertutup rapat. Sekarang dengarkan dengan tenang. Apa yang akan dibuka di bab ini bukan ilmu sembarangan, namun juga bukan ilmu gelap. Banyak orang salah paham tentang pesugihan. Begitu mendengar kata itu, yang terbayang adalah tumbal, perjanjian gaib, atau kekayaan yang dibayar dengan penderitaan. Padahal dalam primbon Jawa lama, pesugihan memiliki dua jalan. Jalan gelap, dan jalan terang. Dan weton pahing tidak ditakdirkan berjalan di jalan gelap. Pahing justru memiliki jalur langka yang disebut oleh leluhur sebagai pesugihan halal. Kekayaan yang datang karena keselarasan hidup, bukan karena tumbal. Pesugihan halal pahing tidak memanggil makhluk, tidak mengikat janji, tidak mengorbankan siapapun. Yang ia lakukan hanya satu, mengaktifkan kembali hukum alam yang selama ini tertidur. Dalam primbon disebutkan, pahing adalah weton dengan energi panas dan cepat. Jika salah arah, panas ini membakar diri sendiri. Namun jika diarahkan dengan benar, ia berubah menjadi mesin penarik rezeki. Inilah sebabnya mengapa banyak orang pahing terlihat biasa saja, namun tiba-tiba, usahanya melonjak, hidupnya berputar arah. Rezekinya deras tanpa banyak cerita. Bukan karena sulap, bukan karena warisan, melainkan karena tiga laku pesugihan halal mulai berjalan bersamaan. Laku pertama adalah laku batin. Batin pahing tidak boleh kusut. Semakin kamu memelihara iri, marah, dan dendam, semakin sempit jalur rezekimu.
Primbon menegaskan, rezeki Pahing menjauh ketika hatinya panas karena emosi, dan mendekat ketika batinnya tenang meski hidup sedang sulit. Laku kedua adalah laku ucapan. Apa yang sering kamu ucapkan, itulah yang paling cepat menjadi nyata bagi Pahing. Keluhan berlebihan adalah racun. Ucapan pesimis adalah palang pintu. Sementara doa sederhana yang konsisten adalah kunci pembuka yang paling ampuh. Banyak orang Pahing miskin bukan karena kurang kerja, tetapi karena lidahnya sendiri terlalu sering mengutuk nasibnya. Laku ketiga adalah laku kebiasaan. Pahing tidak boleh hidup acak, tidur sembarangan, makan sembarangan, hidup tanpa arah. Semakin rapi kebiasaan hidupmu, semakin rapi pula aliran rezekimu. Inilah yang jarang dibahas. Pesugihan halal bukan ritual sesaat, melainkan proses mengembalikan diri ke jalur yang sudah ditentukan sejak lahir. Jika tiga laku ini berjalan bersamaan, maka alam mulai bekerja untukmu. Orang yang tepat akan datang, peluang yang pas akan muncul, dan uang akan mengalir tanpa harus kamu kejar dengan nafsu. Disinilah banyak orang kaget. Karena pesugihan halal Pahing sering terlihat seperti keberuntungan mendadak. Padahal sejatinya, itu adalah rezeki yang kembali ke pemiliknya. Bab ini adalah fondasi. Jika kamu memahaminya, maka bab berikutnya akan terasa jauh lebih kuat. Sekarang dengarkan baik-baik. Bab ini tidak nyaman, namun justru inilah bab yang paling menentukan. Banyak orang Pahing merasa sudah berusaha, sudah berdoa, bahkan sudah melakukan ritual. Namun rezekinya tetap seret. Usahanya seperti bocor. Uang datang, lalu menghilang. Primbon menyebutkan satu sebab utama, pelanggaran pantangan weton. Untuk Pahing, pantangan bukan mitos. Ia adalah hukum energi. Sekali dilanggar terus-menerus, rezeki tidak akan bisa menetap, seberapapun besar peluang yang datang. Dan inilah tiga larangan paling fatal bagi weton Pahing. Larangan pertama, mengeluh berlebihan. Keluhan bagi weton Pahing bukan sekadar curhat. Dalam Primbon disebutkan, ucapan Pahing adalah perintah bagi alam. Saat kamu sering berkata, hidupku berat, uang susah, nasibku memang begini, alam mencatatnya sebagai izin untuk menutup aliran rezekimu. Inilah sebabnya orang Pahing yang sering mengeluh akan terus berada di lingkaran yang sama, meski usahanya besar. Bukan karena doanya tidak didengar, tetapi karena ucapannya lebih dominan daripada doanya. Pahing diciptakan dengan lidah bertuah. Jika salah digunakan, ia berubah menjadi senjata makan tuan. Larangan kedua, meremehkan rezeki kecil. Ini larangan yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya panjang. Primbon Jawa menegaskan, rezeki besar Pahing selalu diawali dari rezeki kecil yang dihormati. Uang receh, pekerjaan sederhana, peluang kecil. Jika kamu sering berkata dalam hati, ah cuma segini, ngapain, kecil amat, tidak sebanding capeknya, maka saat itu juga, pintu rezeki besar ditutup dari arah yang tidak terlihat. Banyak Pahing gagal kaya bukan karena kurang peluang, melainkan karena menolak prosesnya. Padahal bagi Pahing, yang kecil itu bukan hina, melainkan bibit emas. Larangan ketiga, paling berbahaya, menunda sedekah saat hati tergerak. Ini larangan pamungkas. Dan inilah yang paling sering menjatuhkan orang Pahing. Sedekah bagi weton lain adalah kewajiban. Namun bagi Pahing, sedekah adalah saklar rezeki. Primbon menyebutkan, ketika hati Pahing tergerak untuk memberi namun ia menundanya, maka energi rezeki langsung berbalik arah. Bukan karena Tuhan marah, bukan karena rezeki diambil, tetapi karena Pahing menolak aliran yang seharusnya mengalir lewat dirinya. Inilah sebabnya ada Pahing yang tiba-tiba jatuh secara ekonomi padahal sebelumnya lancar. Bukan karena santet, bukan karena sial, melainkan karena sekali saja menolak panggilan memberi. Pesan keras bab ini, jika kamu Pahing, dan tiga larangan ini sering kamu langgar,
maka sekuat apapun ritualmu, hasilnya akan bocor. Namun kabar baiknya satu, larangan ini bisa diperbaiki. Dan ketika diperbaiki, rezeki sering kembali lebih deras dari sebelumnya. Bab selanjutnya akan membuka cara menetralkan pelanggaran ini dan mengembalikan jalur rezeki tanpa harus mengulang masa sulit. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Namun dengarkan baik-baik. Ritual ini bukan ilmu gelap, bukan pemanggil makhluk, bukan perjanjian gaib, dan tidak membutuhkan tumbal apapun. Ini adalah ritual penetral, yakni cara untuk membersihkan jalur rezeki weton pahing yang sebelumnya tertutup akibat pelanggaran sadar maupun tidak sadar. Primbon Jawa menyebutkan, sekuat apapun energi rezeki seseorang, jika jalurnya kotor, maka rezeki hanya akan lewat, tidak akan singgah. Dan ritual inilah yang berfungsi seperti membersihkan pintu yang lama terkunci. Waktu paling kuat untuk pahing. Ritual ini tidak boleh sembarangan waktu. Energi pahing paling selaras ketika dilakukan pada malam Jumat pahing, atau minimal malam Jumat biasa jika belum ketemu pahing. Kenapa malam Jumat? Karena pada waktu inilah energi batin lebih tenang, dan getaran niat lebih mudah diterima alam. Persiapan ritual sangat penting. Jangan terburu-buru. Kesalahan terbesar orang pahing adalah tidak sabar. Persiapkan. Air putih 1 gelas, bukan air kemasan mahal, cukup air bersih. Tempat duduk yang tenang. Niat lurus, bukan serakah. Sebelum ritual, mandilah seperti biasa. Tidak perlu bunga, tidak perlu wewangian aneh. Karena yang dibersihkan bukan tubuh, melainkan getaran batin. Langkah ritual pahing. Duduklah dengan tenang. Punggung tegak. Menghadap kiblat jika bisa. Pejamkan mata. Tarik napas perlahan 7 kali. Setiap tarikan napas, lepaskan. Keluhan. Rasa iri. Penyesalan. Rasa tidak percaya diri. Setelah napas ke-7, letakkan tangan kanan di dada. Ucapkan dalam hati, tidak perlu keras. Ya Gusti, aku kembalikan segala keluh. Aku netralkan segala salah. Aku terima rezekiku sesuai jalanku sebagai pahing. Setelah itu, tiupkan napas perlahan ke dalam air putih. Bayangkan cahaya hangat masuk ke air tersebut. Minum air itu perlahan. Jangan sambil berpikir macam-macam. Diamlah sejenak. Inilah bagian paling penting yang sering diremehkan. Selama 3 hari setelah ritual, orang pahing dilarang keras. Mengeluh, membicarakan keburukan diri sendiri, meremehkan uang sekecil apapun. Jika ada rezeki datang, sekecil apapun, ucapkan syukur dalam hati. Jika ada keinginan sedekah muncul, jangan ditunda. Inilah cara Allah menguji apakah jalur rezekimu layak dibuka kembali. Jika ritual ini tepat, biasanya tanda-tanda muncul halus. Perasaan lebih ringan. Tidur lebih nyenyak. Pikiran lebih jernih. Keberanian muncul tanpa dipaksa. Dan dalam hitungan hari atau minggu, peluang akan datang dengan caranya sendiri. Ingat, ini bukan sulap. Ini pemulihan jalur rezeki. Bab berikutnya akan membahas tanda-tanda rezeki besar siap masuk dan bagaimana menyambutnya agar tidak lewat sia-sia. Sekarang dengarkan bagian ini dengan sangat serius. Karena bab ini adalah cermin. Jika kamu benar-benar pahing dan sudah melakukan laku di bab sebelumnya, maka tanda-tanda ini tidak bisa dipalsukan. Primbon Jawa menyebutkan, ketika jalur rezeki pahing mulai terbuka, alam tidak langsung memberi uang, melainkan memberi tanda. Dan tanda-tanda inilah yang sering diabaikan, hingga rezeki besar lewat begitu saja. Tanda pertama, hidup terasa lebih ringan. Ini tanda paling awal. Bukan kaya, bukan langsung dapat uang, namun tiba-tiba, dada terasa lega. Pikiran tidak seberat biasanya. Masalah tetap ada, tapi tidak menekan. Primbon menyebut ini sebagai tanda batin sudah sinkron. Saat batin pahing ringan, rezeki mulai berani mendekat. Jika kamu merasakan ini, jangan disepelekan.
Ini adalah sinyal awal. Tanda kedua, orang lama muncul kembali. Perhatikan baik-baik. Saat pesugihan halal aktif, alam akan membuka jalur lama. Tiba-tiba, teman lama menghubungi. Kenalan lama menawarkan kerjasama. Orang yang dulu menjauh, kini mendekat. Ini bukan nostalgia. Ini penyelarasan ulang takdir. Primbon menyebutkan, rezeki pahing sering datang melalui orang yang sudah pernah masuk dalam hidupnya. Tanda ketiga, uang keluar, tapi selalu ada pengganti. Ini tanda yang sering bikin bingung. Kamu mengeluarkan uang untuk kebutuhan, untuk sedekah, untuk membantu orang. Namun anehnya, tidak lama kemudian selalu ada uang masuk dari arah yang tidak kamu duga. Inilah yang disebut Primbon sebagai aliran mulai stabil. Jika kamu panik dan menahan aliran ini, rezeki bisa kembali tersendat. Tanda keempat, muncul keberanian tanpa dipaksa. Perhatikan perubahan halus ini. Kamu jadi lebih berani mengambil peluang. Tidak terlalu takut gagal. Lebih yakin pada keputusan sendiri. Ini bukan nekat. Ini insting pahing yang bangun kembali. Primbon menyebutkan, ketika insting ini aktif, jalan rezeki sudah terlihat oleh batin, meski mata belum melihat hasilnya. Tanda kelima, tidur lebih nyenyak, mimpi lebih jelas. Ini tanda yang jarang dibahas, namun sangat kuat. Pahing yang jalur rezekinya terbuka biasanya tidur lebih nyenyak, jarang mimpi buruk, atau mimpi terasa jelas dan bermakna. Bukan ramalan, melainkan batin tidak lagi konflik. Dan batin yang tenang adalah rumah terbaik bagi rezeki. Jika tanda-tanda ini muncul, jangan lakukan kesalahan fatal. Jangan sombong, jangan pamer, jangan menceritakan semua ke orang lain. Primbon mengingatkan, rezeki pahing mudah naik, tapi juga mudah turun jika tidak dijaga dengan sikap. Bab terakhir nanti akan membahas cara mengunci rezeki agar menetap, bukan hanya datang lalu pergi. Sekarang dengarkan bab terakhir ini dengan sungguh-sungguh. Karena disinilah banyak orang pahing gagal di detik terakhir. Mereka sudah melewati tanda-tanda, sudah merasakan aliran, sudah melihat peluang, namun rezekinya tidak bertahan. Primbon Jawa menyebut keadaan ini sebagai rezeki singgah tapi tidak menetap. Dan penyebabnya hampir selalu sama, tidak tahu cara mengunci rezeki. Prinsip utama mengunci rezeki pahing. Weton pahing adalah weton cepat naik, namun juga cepat turun jika lupa diri. Maka kuncinya bukan menambah ritual, melainkan mengubah sikap hidup. Ada 3 kunci pengunci rezeki yang wajib dijaga. Kunci pertama, rendah hati saat naik. Saat rezeki mulai lancar, pahing diuji bukan dengan kekurangan, melainkan dengan rasa bangga berlebihan. Primbon menegaskan, kesombongan adalah lubang kebocoran rezeki pahing. Bukan berarti kamu tidak boleh senang. Boleh, namun simpan kebanggaan itu di dalam, bukan di depan orang. Semakin kamu pamer, semakin cepat alam menyeimbangkanmu dengan cara yang tidak enak. Kunci kedua, jaga aliran, jangan menahan. Rezeki pahing bukan untuk ditimbun. Ia adalah aliran. Jika kamu terlalu pelit saat mampu, takut berbagi padahal hati tergerak, menahan sedekah karena rasa cemas, maka aliran akan melambat dengan sendirinya. Primbon menyebut, rezeki yang ditahan akan berubah menjadi beban. Berbagi tidak harus besar. Yang penting tepat waktu dan tepat niat. Kunci ketiga, disiplin pada laku kecil. Inilah kunci yang sering diremehkan. Pahing yang ingin rezekinya menetap harus menjaga hal-hal kecil. Waktu tidur, ucapan sehari-hari, cara memperlakukan uang kecil, sikap pada orang lemah. Primbon menulis dengan tegas, rezeki besar bertahan karena kebiasaan kecil yang benar. Jika kebiasaanmu kacau, rezeki akan mencari rumah lain. Doa pengunci rezeki pahing. Setiap selesai sholat, atau saat hening, ucapkan dalam hati,
Ya Gusti, cukupkan aku tanpa membuatku lupa, lebihkan aku tanpa membuatku sombong, dan tetapkan rezekiku sebagai jalan kebaikan. Doa ini sederhana, namun bagi Pahing, ia adalah segel batin. Weton Pahing bukan diciptakan untuk miskin, namun juga bukan untuk serakah. Ia diciptakan untuk cukup, berlebih secukupnya, dan bermanfaat bagi sekitar. Jika kamu menjaga 3 kunci ini, maka rezekimu bukan hanya datang, tapi naik kelas. Dari cukup longgar, dari longgar mapan, dari mapan berpengaruh. Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Orang akan melihatnya sendiri. Jika kamu Pahing dan sampai di bab ini, bukan kebetulan. Amalkan dengan niat lurus. Jaga laku. Dan biarkan rezeki berjalan sesuai jalurnya. Jika kamu Pahing dan merasa apa yang dibahas ini sedang kamu alami, tulis di kolom komentar, Pahing hadir. Jangan lupa like agar energi kebaikan ini mengalir. Dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan rahasia weton berikutnya. Karena tidak semua orang Pahing dipanggil. Dan mungkin, kamu salah satunya.